satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya? Ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Yang merekomendasikan sekolahnya ya Pak? Merekomendasikan sekolah Yang nyariin setelah Pak Jokowi. Kenapa Pak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri aja. Siap. Oke. Ya. Bukan. Sorry lah. Suryo. Satu-satu keluarga. Wah, kamu ya Allah, saya dorong gak kasih. Surabaya komplit nih. Komplit ini nggak Bu? Nggak apa-apa. 3. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Siap. 1 lagi. Gaya bebas. Yeay. Belum beruntung. Mobil ke tepi dulu Kak, mau ke tepi dulu. Pak Mayor mobilnya itu Pak. Mobil parkir sana. Di kediaman Pak Jokowi rame pada foto. Di kediaman Pak Jokowi rame pada foto. Store ke negara rakyat Indonesia. Kalau dihitung dari orang per orang, cuma goceng 480 juta dibagi. Jadi jangan dilihat gedenya itu, yang dirugikan ini negara. Dari iNews, coba apa yang ditanya? Betul, sidang perdana dijadwalkan untuk sidang pertama hari ini. Hari ini belum membawa dokumen karena nanti kita akan keluarkan saat pembuktian. Sekarang saya membawa gugatan yang harus diserahkan hari ini. Isi gugatannya apa sih Pak? Isi gugatannya
sebagaimana sudah beredar yang nggak tahu info dari mana itu, dari rata-rata nyebut dari pengadilan ya, dari ya seperti itulah, bahwa intinya begini, saya menggugat waktu itu ya, bukan yang sekarang, calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya, itu gugatannya intinya. Makanya saya menganalogikan, saya ini membeli HP, ditawarkan ini merek ini, fiturnya lengkap ini, lengkap. Ternyata begitu saya pilih, ada fitur yang tidak terpenuhi. Nah, saya minta dikembalikan dong HP itu. Itu relasinya begitu. Ini bukan soal pemilu. Dan saya ulang, ada narasi di luar yang bilang kenapa bukan Pak Prabowo dipersoalkan. Kalau Pak Prabowo itu sudah melampaui pasal itu. Karena apa? Yang dipakai untuk menjadi cawapres waktu itu, capres, itu adalah Sekolah Tinggi Militer, Akademi Militer Magelang. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk Pak Prabowo itu clear. Secara persyaratan formal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu cukup. Secara material sudah cukup juga. Karena apa? Sudah dipilih dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak masalah. Nah ini yang saya gugat ini karena ada cacat bawaan. Cacat bawaannya apa? Tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Gitu loh. Karena dia kena minimum pembatasan itu kena dia. Kalau Pak Prabowo nggak kena, karena apa? Dia akmil di Magelang, sekolahnya di Indonesia. Begini, saya menghormati dan menghargai teman-teman atau saudara-saudara kita yang sekolah di luar negeri, itu bagus. Tapi kalau ini kan khusus untuk calon presiden, itu dibatasi oleh undang-undang. Kalau untuk teman-teman yang sekolah luar negeri terus menjadi pejabat di sini, itu ada caranya. Apa? Di dikti ada membuat peraturan bagaimana penyetaraan ijazah itu. Ada. Ternyata apa? Penyetaraan ijazah itu hanya untuk sekolah kelanjutan, bukan untuk syarat menjadi pejabat di sini. Umpama Pak Prabowo contohnya ya, sekolah SMA-nya di luar negeri, terus dia melamar sekolah lagi di Magelang dan diterima, selesai. Makanya yang berhak mensetarakan itu adalah sekolahannya itu, bukan KPU. Ini kan KPU nih yang kasus ini. Saya ingin tekankan sekali lagi bahwa untuk Pak Prabowo yang dinarasikan kenapa nggak ikut digugat karena sekolahnya di luar negeri, Pak Prabowo sudah melampaui pasal minimal persyaratan di Undang-Undang KPU. Jadi nggak perlu lagi, udah final beliau. Secara formal cukup, undang-undangnya cukup. Secara material dia juga sudah cukup karena kita yang pilih dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai presiden. Bukan keinginan saya yang punya inisiatif ini sebenarnya keinginan harusan kalau menyadari seluruh warga negara harusan menggugat ini. Tapi mungkin ya, nggak mungkin kita menyerahkan semua itu kepada warga negara kan. Sekarang gini, saya tanya aja, umpama bapak-bapak ini beli HP yang tadi saya contohkan, ternyata HP yang kita beli itu cacat. Bapak mau mengembalikan atau mau ditukar, kan itu persoalannya. Nah itu, tukar-tukar. Itulah, ya. Oke? Bukan itu yang dipermasalahkan. Undang-undangnya memberikan batasan bahwa yang boleh menjadi calon waktu itu ya presiden atau wakil presiden minimum tamat sekolah. Tamat sekolah itu apa buktinya? Kita ingat ya bahwa ijazah itu bukti sekolah, bukan bukti berpikir. Nah bukti itu sekolah aja nggak ada, gitu loh. Bukti itu sekolahnya itu nggak ada.
saya bisa mengatakan nggak ada, itu KPU yang bilang. Di laman KPU disebut bahwa saudara tergugat ini SMA-nya malah 2 kali, tapi diselenggarakan di Singapura sama Australia. Nah, itu kalau kita sandingkan dengan undang-undang itu nggak ketemu. Terus ada yang bilang itu kan sederajat. Ada kata-kata sederajat itu karena pasal itu nggak mungkin disebut semua SMA, Aliyah, STM. Nah, yang dimaksud sederajat itu sekolah STM atau bahkan mungkin paket C. Setara itu sederajat di Indonesia loh. Orang bilang katanya kalau ini yang berlaku di Indonesia, iya. Sekolah-sekolah yang disebut oleh pasal itu adalah sekolahan yang diadakan berdasarkan hukum Indonesia. Coba teman-teman, ayo kita yang jeli. Terus sementara ini juga ada bilang bahwa pasal itu salah, multitafsir. Bukan, undang-undang itu sudah dianggap benar kalau sudah diundangkan, dan semua warga negara harus tahu itu. Itu. Kalau yang tergugat siapa aja, Pak? Tergugatnya satu Gibran sebagai pribadi waktu itu ya, bukan sebagai wakil presiden, dan KPU sebagai lembaga. Kalau isi permohonannya, Pak? Ini bukan permohonan tapi gugatan. Yang ada petitum. Petitumnya apa tuh? Nah, petitumnya satu minta gugatan dikabulkan pasti. Kedua, minta dinyatakan itu tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan presiden, wakil presiden harus dianggap tidak sah. Harus dinyatakan tidak sah. Relasinya apa hubungannya? Kenapa saya minta begitu? Karena calon waktu itu baru diketahui cacat bawaan. Gitu ya. Itu. Pak Subhan, Iya. Bapak pernah lihat nggak ya kalau Gibran itu dia punya titel BSC? Saya sempat screenshot dan saya juga posting di TikTok. Nah, untuk hal itu saya nggak bisa jawab. Nggak, artinya itu melampaui dari yang sekarang dong, SMA aja enggak, tapi di Wikipedia bisa BSC gitu loh, Pak. Nah, itu saya nggak tahu. Makanya dalam gugatan saya Iya. ada dugaan waktu itu lembaga yang namanya KPU itu terbelenggu oleh relasi kuasa sehingga tidak bisa dinolak itu. Betul. Itu aja. Saya nggak menduga apalagi, nggak. Tapi relasi kuasa itu bisa saya buktikan nanti bahwa tidak bisa, nggak harus diterima ini orang gitu. Meskipun catat bawaan itu tadi. Betul. Gitu. Ya. Pak, jika dinyatakan tidak sah sesuai dengan petitum Bapak, lalu gimana, Pak? Nah, itu politis ya. Saya nggak. Bapak sudah mempertimbangkan? Pertimbangan hukum. Kalau itu nanti bisa dipakai untuk yang lain, ya kan saya minta harus dinyatakan melawan hukum dengan segala akibatnya. Nah, akibatnya terserah nanti siapa yang pakai. Pak, untuk KPU apa, Pak? Gugatannya? Sama. Pak, mengenai gugatan material bisa dijelaskan, Pak? Nah, gugatan material itu adalah yang material ya, yang kerugian. Kenapa saya minta 10 juta? Itu adalah alasan. Ya, nanti di pengadilan itu aja. Nah, tapi untuk yang imaterial, kenapa saya minta 120 triliun? Itu makanya saya minta untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ person per person warga negara, cuman kebagian 5.000 kira-kira. Ya, itu. Saya nggak minta, pribadi nggak minta uang itu. Saya minta itu diserahkan kepada negara. Nah, saya juga menikmati dong sebagai warga negara nantinya. Karena rugi itu tadi, tapi bersama-sama. Itu. Seberapa yakin Pak tergugat bakal hadir di persidangan nanti, Pak? Wah, nggak tahu deh. Itu karena itu menyangkut pihak sana, saya nggak tahu itu. Pak, hanya ingin memastikan Pak, apakah benar Bapak menggugat ini
dasar individual Bapak sendiri apa ada dorongan dari kelompok lain? Nggak ada yang dorong. Itu saya baca aja, semua saya baca. Gini ya, saya ini termasuk pegiat yang ada pejabat atau calon pejabat yang melanggar undang-undang. Saya gugat. Sebelumnya saya gugat kandidat kandidat presiden, tapi nggak ada yang tahu itu. Kandidat presiden waktu itu yang menurut saya tidak memiliki status kewarganegaraan. Tapi hakim bilang apa? Hakim tidak berwenang mengadili. Jadi saya bawa ke TUN. Di TUN juga dibilang, saya bukan peserta pemilu, tidak punya legal standing, NO lagi. Terus saya bawa ke MK. Ke MK itu saya minta bahwa semua warga bangsa yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak boleh ikut dalam pemerintahan. Boleh disebut Pak siapa Pak? Nggak usah lah kandidatnya, nanti menjadi melebar. Kalau ingin tahu ya ada dokumen di sini, di pengadilan ini, di TUN juga ada, di MK ada. Tahun berapa itu Pak? Baru aja. Kalau yang kandidat presiden tahun 2024 kalau salah. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 junto peraturan KPU. Udah kita di dunia itu aja. Sebenarnya kalau umum nomor 19